So halo guys, balik lagi sama Kola Sore. Oke, jadi setelah bulan lalu rilis di Indonesia secara resmi, Realme 7 ini mendapat sambutan yang kurang hangat ya dari para netizen. Karena netizen ini menganggap Realme 7 memiliki harga yang tergolong mahal dan gak worth it untuk dibeli. Emang iya ya? Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang smartphone-nya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, kita bumper dulu. Oke, padahal kalau kita tilik lagi dengan harga 3,9 jutanya ya, itu udah banyak banget yang di-upgrade oleh Realme. Dan bahkan kalau di head-to-head dengan Redmi Note 9 Pro, itu banyak banget sektor yang bisa dibilang lebih baik daripada Redmi Note 9 Pro. Di antaranya adalah layar yang udah 90 Hz, kamera yang udah menggunakan sensor Sony IMX682, dan prosesor yang udah di-upgrade menggunakan Helio G95. Dan bahkan kalau kalian cari di e-commerce contoh seperti Tokopedia, smartphone ini tuh dibanderol dengan harga 3,6 juta aja loh. Bahkan ada yang jual sampai ke angka 3.550.000 dan itu udah termasuk murah banget buat apa yang dikasih oleh Realme. Dari sisi desain pun ini juga udah peningkatan dari Realme. Ya, meski cuma menggunakan material polikarbonat, namun kualitas plastiknya ini tetap bagus banget dan bahkan kita nggak bakal ngeh kalau kita nggak pegang smartphone-nya secara langsung. Desain modul kameranya ini juga udah berbeda dari kebanyakan desain Realme kemarin-kemarin yang cukup ngebosinin ya buat mata kita. Ya, masih sama sih dengan 4 kamera berjejer vertikal ke bawah, namun kali ini BAM-nya lebih diperlebar dengan menempatkan flash dan tulisan spesifikasi kamera di dalam modulnya. Terus ada aksen pemisah yang kelihatannya seperti dua material berbeda ya, namun di sini sama aja kok dan gak kerasa ada perbedaan dari dua bagian yang kalau diraba ini menyatu satu sama lain. Untuk di bagian depannya, smartphone ini menggunakan desain kamera punch hole yang udah kekinian dengan bezel yang terbilang cukup tipis di bagian atas dan samping kanan kirinya. Namun seperti biasa untuk bagian dagunya ini masih cukup lebar dan kurang estetik aja untuk dilihat. Di bagian samping kanan, smartphone ini terdapat tombol power yang merangkap dengan tombol fingerprint yang cukup cepat untuk pemindaiannya. Terus di bagian kiri terdapat tombol volume dan SIM tray yang udah hybrid. Di bagian atas kosong, nggak ada apa-apa, dan di bagian bawah ada grill speaker, colokan USB Type-C, mikrofon, dan lubang jack audio 3,5 mm. Untuk layarnya sendiri, Realme 7 ini menggunakan layar berpanel IPS LCD dengan luas 6,5 inci yang punya resolusi Full HD+. Layarnya yang lega tadi dipadukan juga dengan refresh rate 90 Hz, jadi buat kegiatan main Instagram atau baca berita bakal kelihatan lebih mulus lagi di HP yang satu ini. Oh iya, layarnya ini juga udah terproteksi perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3, jadi pastinya bakal aman banget deh buat melindungi layar dari Realme 7 ini. Dan Realme juga kasih bonus screen protector tambahan yang udah terpasang di smartphone-nya ketika kalian beli HP ini. Next, kita bahas tentang kameranya yang keren banget nih. Kameranya ini udah menggunakan sensor dari Sony, yaitu Sony IMX682 yang dipadukan dengan lensa beresolusi 64 MP untuk kamera utamanya. Lalu ada 8 MP lensa ultra wide angle, 2 MP kamera makro, dan terakhir ada 2 MP untuk depth sensornya. Untuk hasil, seperti biasa ini khas Realme banget yang selalu menampilkan saturasi yang kuat sehingga semua warna dari objek yang difoto ini jadi lebih berwarna. Untuk hasil cukup cahaya, kameranya udah sangat baik untuk mengambil berbagai foto dan ini dia adalah hasil foto-fotonya. Untuk kondisi malam hari atau kurang cahaya, kameranya punya hasil foto yang biasa aja dan cenderung kabur-kaburan. Tapi untungnya ada night mode yang bisa digunakan dan hasilnya udah cukup baik. Dan berikut adalah hasil foto-fotonya. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Realme 7. Oke, ini bisa dilihat autofokusnya ya, cukup cepat dan kayaknya ini gambarnya cukup stabil ya. Oke, yang kita buat lari sedikit. Kalian nilai sendiri ya juga buat kualitas video dan audionya kayak gimana. Oke,
Untuk kamera depan, smartphone ini punya kamera beresolusi 16 megapiksel yang hasilnya bisa kalian nilai sendiri deh. Oke, ini adalah perekaman video kamera depan dari Realme 7. Tapi di sini kayaknya agak sedikit getar ya, walau cuma dibuat jalan biasa kayak gini. Oke. Ini kondisi pagi hari jam 9 pagi. Jadi cahayanya masih cukup bagus dan terang. Kalian nilai sendiri juga buat kualitas video dan audionya kayak gimana. Oke, setelah kita bahas penampilan dari Realme 7, lanjut kita bakal bahas masalah performanya. Smartphone ini dibekali dengan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G95. Chipset ini merupakan chipset pertama yang hadir di Indonesia yang ditanamkan di otak dari Realme 7 ini. Nah, performanya yang ngebut tadi juga dibarengi dengan RAM berkapasitas besar 8GB dan internal 128GB. Nah, sayangnya buat kalian yang ingin dapetin harga lebih murah dengan merelakan RAM dan internal yang lebih sedikit nggak disediain nih sama Realme. Jadinya kalian harus beli varian tertingginya aja. Skor hasil benchmark menggunakan aplikasi pihak ketiga dari Antutu, smartphone ini bisa mendapatkan skor 300.000 yang cukup tinggi ya buat smartphone di kelasnya. Beberapa game yang juga udah aku coba mainin di Realme 7 ini berhasil dimainkan dengan sangat smooth tanpa ada kendala seperti frame drop yang signifikan. Nah, sayangnya nih untuk kalian player PUBG Mobile, smartphone ini belum unlock secara maksimal untuk grafisnya. Untuk mainin game ini, kalian bakal dikasih grafis Smooth Ultra dan HD High aja. Belum ke unlock Smooth Extreme-nya ya karena wajar chipset ini masih tergolong baru dan belum optimal. Namun, kalau kita lihat dari chipset di bawahnya yaitu Helio G90T yang udah ke unlock, kayaknya nih smartphone bakal juga keturutan tapi entah kapan. Ya, kita tunggu aja ya. Untuk daya dari smartphone ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang udah cukup ya buat aktivitas sehari-hari dan bakal awet banget buat dipakai kegiatan standar selama sehari penuh. Belum cukup juga? Tenang aja, pengisian dayanya udah fast charging 30 watt, jadi bakal terisi penuh dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu 65 menit aja. Oh ya, smartphone ini juga udah dibekali dengan fitur NFC ya yang akhirnya ada di smartphone Realme kelas menengah. Ya, ini cocok banget buat kalian yang sering nanya-nanya dari zaman Realme 6 kemarin. Di Realme 7 ini udah disediain dan berguna banget nih buat kalian yang mau cek atau top up saldo e-money kalian. Nah, oke, mungkin segitu aja untuk review Realme 7-nya kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.